Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini keterangan tergugat soal kasus IWW mengenai PP 53 2010. Kita sampaikan bahwa saya tidak pernah memberi hak atau dihormati sebagai seorang suami yang memotivasi dan membiayainya selama ini. Yang kedua adalah bahwa saudara IWW telah meninggalkan rumah dengan tanpa izin kepada suaminya semenjak 11/11/2011 sampai dengan sekarang. Ini belum ada kabar berita dan tahu-tahu Februari 2014 menggugatkan cerai tanpa konfirmasi. Ini artinya bahwa sudah maling, malah justru melaporkan korbannya. Jadi saudara IWW ini sudah maling, tapi malah melaporkan korbannya, yaitu menggugat cerai korbannya. Kalau diberi hak menentukan sikap, maka saya menolak gugat cerai. Sebenarnya menolak yang diajukan saudara Indah sebelum IWW memenuhi syarat-syarat untuk membalikan semua aset saya yang dibawa lari dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Jadi itu yang sebenarnya kita inginkan, dan alasan-alasan itu adalah sebuah pelanggaran, yaitu meninggalkan rumah tanpa kabar berita selama 14 tahun lebih, tanpa ada tanggung jawab pada suaminya terkait dengan sanksi bagi PNS yang melanggar ketentuan diduga melakukan perselingkuhan bebas. PP 53 2010 perubahan PP nomor 3080 pasal 7 ayat 1 bahwa ada tindakan disiplin dan tindakan khusus, yaitu apabila mereka belum memenuhi persetujuan cerai dari pimpinannya atau ketua pembina PNS, berlaku seolah-olah bebas sebagai seorang janda meninggalkan suaminya yang patut untuk ditolong karena dalam keadaan kekurangan, berarti mereka melanggar disiplin berat. Keberatan kontentif lainnya bahwa proses perceraian ini kan waktu itu baru tahap permohonan dan permediasi. Ya bisa diterima pun bisa ditolak oleh pejabat, tetapi di situ tidak diurukan. Saya sudah mengajak baik-baik untuk membujuk untuk kembali dan membereskan urusan semua dulu, tetapi tidak ada yang tidak sepakat, tidak mau memakai aturan melalui surat maupun yang dibaca, tetapi tidak dianggap, alasannya tidak jelas dan tidak masuk akal. Nebis in idem, beralasan soal SARA. Dia telah melakukan penipuan, pencurian, pemberatan, penggelapan, dan rekayasa bohong, ya, membuat berita seolah-olah masih dan akan mengurus korban, dan kenyataannya malah menggugat cerai, hal yang absurd yang bertentangan dengan tindakannya. Visi misi saya waktu itu adalah ingin mengajak baik-baik dan kembali baik-baik, dan saya masih berniat untuk mendidik anak dan istri saya dengan syarat tertentu, menuntut sanksi hukum kepada oknum pejabat yang mempermainkan. Ibu IWW adalah tersangka terlapor di dalam tindakan kriminal penipuan, rekayasa bohong, pemerasan, permufakatan jahat, premanisme, percobaan pembunuhan kepada suaminya sendiri, pemalaan, pemerasan sistematis. Maka alasan pengajuan gugat kami tolak sebelum ada kepolisian memutuskan benar tidaknya. Perceraian adalah bukti nyata suatu kejahatan final, ya. Perceraian ini bisa menjadi, ya, ini bisa menjadi. Jadi usaha perceraian bisa menjadi bukti suatu kejahatan final yang membuktikan bahwa motif kejahatan sebelumnya sudah dipersiapkan, yaitu mengarah pidana. Meskipun perceraian terjadi atas kehendak istri, hak atas gaji tunjangan kepada bekas suami tetap diberikan, karena istri diduga telah
berzina satu atap dengan orang lain dengan bukti telah meninggalkan rumah berturut-turut tanpa izin suami dan suami ditelantarkan tanpa alasan yang sah. Hal itu di luar kemampuan suami, dicegah untuk tidak pergi. Tidak tercegah maka bersindikah dengan bekerjasama dengan sindikah, maka laporan ini tetap saya lanjutkan. Apabila usaha untuk merukunkan kembali tidak berhasil, maka ia wajib menyerahkan sebagian dari gajinya, menuntut kesepakatan perundingan dengan wasit untuk penghidupan bekas suami dan penghidupan anak-anaknya, dan wajib untuk membuat pernyataan tertulis untuk menyerahkan pengelolaan gajinya kepada suami karena suatu keadaan sebagai hukuman atau sanksi. Maka kalau lepas, tergugat suami menuntut denda ganti rugi 20.800.000.000 rupiah. Karena dia telah menutup akses suaminya berupa tunjangan kehidupan, akses membuat suaminya terlantar dan terkatung-katung selama bertahun-tahun dan dianggap sebagai orang tertentu. Artinya bahwa sebagai penyelenggara negara, IWW tidak taat asas, aturan, serta main hakim sendiri. IWW pergi dan tidak ada komunikasi. Saya tahu alasannya, yang saya tahu surat, telepon tidak dibahas, kalau dijumpai di tempat kerja menghindar dan tidak bisa menemui. Saya sama sekali tidak pernah mengusir dia pergi dari rumah Karangkonang. Atas kemauan sendiri dia minggat dari rumah dan sudah berkali-kali dicegah tidak bisa. Dan saat itu sampai dengan sekarang saya masih berada di rumah dan tidak pernah pindah alamat. Tidak ada aturan melakukan perceraian gugat tanpa ada saksi, tanpa ada keterangan kedudukan status. Maka ini adalah status tidak jelas. Demikian apa yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dari semua pihak, terutama adalah Polsek Gabus, ya, tempat kita curhat dan menyampaikan beberapa persoalan. Atas kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.